bersikap untuk kita. Kenyataannya, apakah seperti itu? Itulah bisa dijawab sendiri. Kan gitu. Nah, kaitan praktek politik, praktek demokrasi di Indonesia, ternyata ini tidak berjalan dengan baik. Seperti pengalaman kemarin, mereka kiai tadi, oknum kiai ya, tapi karena pengertian umumnya tidak pidana korupsi itu semua hal lain jelek lah. Secara umum pokoknya karena pidana korupsi itu Bapak Ibu yaitu pertama, kemudian yang kedua ada atau tidak kerugian keuangan negara, itu dua itu baru dicari siapa yang ketahui karena tidak pidana korupsi ini spesialis, ancaman pidananya juga sangat tinggi sekali, yaitu minimal kalau nggak salah itu yang terendah itu aliran terkait pasal-pasal apapun ceritanya, tantangannya dan saya sendiri yang itu tidak bisa operasional itu dari sisi berbayar, khususnya di kota Cirebon. Jika menemukan case antara apakah ini masuk ranah pidana korupsi, tidak pidana korupsi, atau itu murni bentuk privat, artinya hukum keperdataan rata-rata, bukan cuma perbankan aja, termasuk juga kegiatan-kegiatan proyek itu kan semua berkontrak itu. Diawali dengan pengikat dari sisi keperdataan, tetapi nanti tadi akan dilihat dulu kalau dari kami itu sumber dananya dulu, sumber dana pemerintah, kemudian aturan-aturan yang mengatur terkait kegiatan tersebut. Proses tadi tidak dilalui, maka secara hierarki ya, kalau hierarki di atasnya itu bisa mengetahui, oh ini toh kinerja di bawah saya ini, oh ini sudah selesai. Dan kita juga pada terima misalnya, pada terima saya bilang kemarin ini kita ngobrol juga, jadi hati-hati. Kongres Anak Indonesia, jaya, 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 luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah pelaksanaan DKPA tahun 2024 itu angkatan ke-18 alhamdulillah sudah selesai, yang artinya kita sudah melaksanakan semua kegiatan dari awal sampai akhir, yaitu sampai sekarang akan dilaksanakan penuntutan. Kita mencetak para calon advokat yang berkualitas. Tentunya dalam hal ini setiap tahun kita akan melaksanakan dan menjaring calon-calon advokat yang berkualitas. Itu adalah modal dasar bagi para advokat baru untuk dapat beracara di suatu proses hukum biar jangan salah kaprah. Bahwa pertemuan dari awal sampai tadi, pertemuan akhir materi-materi lumayan luar biasa, itu adalah salah satu praktek untuk sebagai pelaksanaan sebagai hukum acara di pengadilan. Jadi bila mana advokat ini yang sudah dilantik nanti biar jangan lancar dalam proses penyelesaian hukum di proses pengadilan, baik non ligitasi maupun ligitasi di dalam pengadilan. Kita siap. KAI Jaya Jaya, Kongres Advokat Indonesia Jaya Jaya Jaya. Atas ini ya, kepada panitia DKPA kali ini yang sudah mengadakan acara DKPA ini dengan sangat baik gitu ya. Dan saya sendiri karena saat ini profesi sebagai
legal corporate ya. Jadi DKPA saat ini sangat membantu membuka kerangka berpikir kita sebagai praktisi hukum gitu ya, di mana profesi kita adalah profesi yang sangat mulia di antara profesi yang mulia lainnya seperti guru, dokter dan sebagainya. Itu profesi advokat juga masuk ke dalam officium nobile yang merupakan profesi yang mulia di antara berbagai profesi yang ada. Jadi sangat beruntung sekali saya bisa mengikuti agenda atau acara secara menyeluruh gitu ya dalam DKPA angkatan 18 ya tadi. Iya, 18 sehingga mudah-mudahan setelah pelaksanaan DKPA ini saya khususnya bisa menjadi seorang advokat yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat seluruhnya gitu, karena itu adalah tujuan dari profesi advokat. Demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada DKPA angkatan 18. Di sini saya awalnya tidak tahu ini, tapi semakin saya mengikuti DKPA, semakin banyak ilmu yang saya serap dan mungkin saya akan terapkan kepada masyarakat semuanya dan akan menolong insya Allah sama masyarakat yang lemah dan mungkin semakin maju untuk kedepannya, dan kalau bisa tiap tahun diadakan. Biar kita bisa reunian bareng atau berbagi ilmu bersama. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Yang terhormat Ketua DPD KI Jabar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mustamid, Ketua DPC KI Kabupaten Cirebon, yang dalam menyampaikan pada acara berikutnya yaitu kesan dan pesan peserta DKPA tahun 2024 kepada Bapak Imam Rasidin SHMKN. Kami persilakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda DKPA ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas ajarannya kita bisa mudah-mudahan bisa menjadi umat yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh junjungan kita. Terima kasih kepada panitia DKPA dan juga pada pengurus KAI, khususnya KAI Kabupaten Cirebon dan juga KAI Jawa Barat yang telah mengadakan agenda dari mulai rangkaian puncak sampai DKPA. Mudah-mudahan nanti semuanya itu bisa berujung ke pengambilan sumpah sebagai advokat, di mana kita semua yang saat ini berada di sini tentunya memiliki cita-cita yang mulia, karena profesi advokat adalah profesi yang mulia di antara berbagai profesi yang ada. Merupakan satu amanah kepada kita semua, di mana tujuan dari advokat sebagai profesi yang mulia itu adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besar ke Fakultas Hukum. Baru terbuka, Pak. Ternyata orang-orang lulusan sarjana hukum itu bisa lebih banyak peluang untuk bermanfaat untuk orang lain. Ada teman-teman saya di Unpad itu banyak masuk ke namanya street lawyer, Pak. Jadi mereka itu para pengacara jalanan yang memang membela masyarakat tingkat menengah ke bawah. Berbesar hati ya menjadi salah satu bagian dari lulusan sarjana. Karena DKPA ini semakin memperluas wawasan saya pribadi khususnya yang memang awalnya tidak mendalami hukum acara gitu ya, tapi dengan diikutkan atau mengikuti DKPA ini menjadi lebih banyak wawasan dan juga masukan dari para senior, sehingga menjadi lebih pede gitu ya, jadi lebih pede untuk bisa lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia DKPA tahun 2024. Ya, baik, kepada Advokat Miranti Kusumawardani SHMKM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD Kongres Profesor Universitas Jati saat ini diwakili oleh penasehat KAI yaitu Bapak Nun Sobari, Advokat atau DKPA Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat Angkatan 2013. Alhamdulillah kami memanjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berada di tempat ini di Hotel Bentani dalam rangka melaksanakan acara penutupan diklat khusus profesi advokat DKPA Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat Angkatan ke-18 untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Diklat khusus profesi advokat Indonesia telah diselenggarakan dari tanggal 15 November hingga 28 November. Yang pertemuannya dipadatkan menjadi 15 pertemuan, menyajikan materi yang disampaikan oleh materi yang merupakan praktisi maupun akademisi yang handal dan ahli di bidangnya. Saya sebagai Ketua Pelaksana DKPA mengucapkan terima kasih yang sudah seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan terselenggaranya acara ini dan peserta yang telah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan menghargai tingginya kepada seluruh pemateri yang telah membagi ilmunya kepada kita semua dan dapat menjadi bekal dan motivasi untuk menjadi advokat yang profesional, berkualitas, berintegritas dalam menjalankan profesinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, terutama para ketua DPC KAI wilayah 3 Cirebon dan sekitarnya, sehingga kami, panitia dan para peserta tetap semangat melaksanakan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dengan segala kerendahan hati, saya sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya dan segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan ini di masa yang akan datang. Semoga kedepannya kegiatan UCA dan DKPA ini akan rutin dilaksanakan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selanjutnya, kami mohon dari Ketua DPD atau yang mewakili untuk berkenan menutup acara DKPA ini. Untuk terakhir kali, saya mau tanya kepada para peserta yang ada di sini, sekiranya nanti ke depan kita mau mengadakan lagi DKPA, setuju atau enggak? Siap nggak kalau nanti dimintai tolong untuk sosialisasinya, karena memang yang kita hadapi ini OA yang lain itu sedang mengadakan promosi besar-besaran dengan biaya yang sangat murah, dengan biaya yang bahkan gratis, yang tapi teman-teman kita semua harus tahu di saat kita ngobrol ditanya dari mana, kita harus dengan bangga bilang kita dari mana? Kongres Advokat Indonesia milik siapa? Indra Sahnun Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Advokat Miranti yang sudah menyampaikan laporan Ketua Panitia. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan Ketua DPC KAI Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Advokat Mikroji SH. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Ya, saya hormati segenap panitia UCA tahun 2024. Yang saya hormati peserta UCA yang berkelanjutan menjadikan DKPA untuk Kabupaten Cirebon yang saya banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kiranya kami baru tampil ya, mohon maaf karena kita pasca operasi mata, jadi baru sekarang saya memaksakan diri sehingga kita masih memakai kacamata yang gelap karena nggak sopan barangkali ya seperti itu.
karena inilah adanya. Puji dan puja syukur kami panjatkan dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bermuhajat dalam rangkaian pelaksanaan DKPA yang terakhir. Harusnya di tanggal 30 ya, kira-kira seperti itu. Karena dipersingkat atau dipercepat waktunya sehingga selesai pada tanggal di hari Kamis tanggal 28 November 2024. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara UCA yang pertama kali diadakan di Kabupaten Cirebon, yang dengan gigihnya telah menyempatkan waktu, telah menyempatkan pengorbanan tenaga dan pikiran. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan. Itu kita tidak mudah. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta UCA yang dalam hal ini sudah melaksanakan diklat khusus profesi advokat sebagai calon advokat. Semoga pelaksanaan daripada kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kerja kita, kepengurusan kita di tahun 2024 sampai dengan 2029 ini mudah-mudahan bisa mencetak minimal 25 calon advokat Indonesia per tahun. Kalau 5 berarti sudah 125. Mudah-mudahan bisa mengungguli daripada organisasi advokat yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Setuju bergabung dengan Kongres Advokat Indonesia? Setuju ya? Jangan lupa di sini ada warna hitam, dan kami mohon maaf barangkali dalam pelaksanaan dari mulai ucap sampai dengan diklat dan sebagainya, mohon maaf kritik barangkali ada kekurangan, enggak, kita selalu update. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPD KAI Jawa Barat sekaligus menutup acara DKPA tahun 2024 secara resmi yang akan disampaikan oleh Advokat Mustamid AM SPD SH MH. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Lagi Ketua DPC KAI Kabupaten Cirebon dan juga panitia serta para peserta yang pada hari ini alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan Allah. Pada sore hari ini kita semua telah melaksanakan suatu kegiatan yang diawali oleh UCA dan kemudian berikutnya kita melaksanakan khusus profesi advokat Jawa Barat yang ke-18 tahun 2024 di Hotel tadi. Alhamdulillah pada hari ini telah selesai dan mengapresiasi kepada jajaran DPC Kabupaten Cirebon beserta panitia yang telah mensukseskan melaksanakan kegiatan diklat khusus profesi advokat yang ke-18. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang dapat diselenggarakan kembali dan insya Allah pesertanya akan bertambah. Amin. Saya yakin. Selanjutnya saya informasikan yang pertama bahwa peserta sudah memenuhi pasal 2 Undang-Undang Advokat 18 2023
yang mana di sana ada sebuah prasyarat menjadi advokat, yaitu yang pertama adalah usia kita 25 tahun itu sudah terpenuhi. Kemudian mengikuti pendidikan diklat seperti ini yang diselenggarakan oleh organisasi kita semua sudah melaksanakan, dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Kemudian berikutnya sebagai advokat cukup ijazahnya hanya sarjana hukum, tidak perlu harus lebih, kecuali kalau mau jadi dosen. Kalau mau jadi dosen minimalnya ijazahnya harus S2. Setelah ini ada jenjang berikutnya yang akan ditempuh. Yang pertama itu kita harus mengikuti sumpah yang mana akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi seluruh peserta yang ada di Jawa Barat nanti ada pemberitahuan kapan akan dilaksanakannya. Belum dilakukan sumpah itu biasanya ada prasyarat administratif yang harus dipenuhi para calon advokat, yaitu sudah magang 2 tahun kepada advokat yang minimalnya itu sudah 5 tahun menjadi advokat. Jadi kalau belum 5 tahun tidak boleh. Misalkan kita minta surat keterangan magang dari advokat yang baru kemarin sore atau baru setahun 2 tahun, itu tidak boleh, minimalnya sudah 5 tahun. Syukur-syukur lebih. Nah itu prasyarat pengajuan untuk mengajukan sumpah. Akan mendapatkan sertifikat bukti melaksanakan diklat khusus profesi advokat. Advokat dalam melaksanakan tugasnya itu mempunyai hak imunitas. Nah, kita melaksanakannya. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Ketua Panitia bahwa ada penyelenggaraan advokat yang gratis atau murah. Itu kita jangan terkecoh karena mereka itu tidak laku. Nah, nanti kalau kita masuk, setelah masuk barulah KTA-nya, barulah sumpahnya, barulah sertifikat pengangkatan sebagai advokat, itulah yang harus mengeluarkan. Tidak ada dalil apapun yang tidak masuk di akal kalau ada pihak lain mengiming-imingi, yudi kita saja murah, yudi kita saja gratis. Itu nonsen. Nanti kalau kita sudah masuk ke mereka, sudah berjalan, ya itu ketika kita mau ngambil sertifikat, ketika kita mau sumpah, ya itu harus mengeluarkan uang dan akan dihitung biayanya. Advokat yang paling besar di Indonesia itu adalah ada 2, yaitu Kongres Advokat Indonesia dan Pradi. Tetapi kalau kita menurut sejarah berdirinya Kongres Advokat Indonesia ini, ribuan pengacara yang datang dibanding dengan yang lain. Yang saya pesan kepada para advokat yang barusan kita melaksanakan kegiatan diklat khusus profesi advokat ke-18 ini, jadilah advokat yang profesional, beretika, bermoral, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Karena tidak menutup kemungkinan di lapangan kita akan menemukan orang-orang yang meminta bantuan pada kita tidak mempunyai uang. Itu kita harus siap, bukan semata kita sebagai advokat ini mencari uang, tapi kita harus ada nilai sosial, pengabdiannya itu penting ditanamkan pada kita. Jadi janganlah menjadi advokat yang materialistis. Kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika mati apa yang kita perbuat pada saat jadi advokat. Maka usahakanlah menjadi advokat yang baik, yang jujur, yang mengikuti aturan yang ada. Jangan suka aneh-aneh. Nanti kalau aneh-aneh ketemunya aneh lagi. Nah, itulah kira-kira seperti itu.
Banyak yang aneh-aneh ini. Justru kita sebagai advokat ini berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami hukum. Sekali lagi saya mohon, saya pesan kepada semua peserta diklat khusus profesi advokat angkatan 18 ini menjadi advokat yang profesional, ya, yang bermartabat, yang bermoral. Jadilah tali silaturahmi. Jadi jangan putus hanya sampai ketemu di DKPA, tapi sampai pun kapanpun kita adalah merupakan keluarga besar Kongres Advokat Indonesia, dan dimanapun itu, dimanapun ada sebuah masalah di sebelah sana, kita saling membantu. Jadi pertemuan atau perkumpulan ini bukan saja ketemu di sini, tetapi kita selalu menjalin tali silaturahmi. Itu pesan saya. Sebelum kita meninggalkan tempat, ya, diklat khusus profesi advokat angkatan ke-18 di Hotel Bentani tanggal 28 November 24 saya nyatakan ditutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita memanjatkan doa agar pendidikan dan pelatihan advokat KAI yang diselenggarakan oleh DPC KAI Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unswagati Cirebon mendapatkan berkah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ma sallallahu habibina wa syafi'ina wa karimina wa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab. Inna iqama Rabbana in hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terbang bermain di derunya air, suara alam ini hangatkan jiwa kita. Suatu kehormatan besar bagi kami di sini bertemu teman-teman dari Kongres Advokat Indonesia dalam hal pelatihan untuk sama-sama diklat khusus, sama-sama kita
memahami untuk menyatukan visi dan misi kita sebagai sesama aparat penegak hukum dalam nanti aplikasinya di lapangan dalam melaksanakan penegakan hukum, khususnya di peradilan. Benar-benar mengapresiasi program KAI untuk meningkatkan sumber daya kualitas dari peserta atau anggota KAI sendiri dalam hal pemahaman terhadap hukum, karena tantangan ke depan apalagi di bidang hukum sangat besar sekali, dan ini merupakan program yang sangat baik menurut saya. Yang pertama, saya mewakili DPD Provinsi Jawa Barat KAI mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah sukses melaksanakan kegiatan Diklat Khusus Profesi Advokat ke-18 tahun 2024. Itu satu. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas para advokat kita yang pada saat ini mengikuti DKPA, Diklat Khusus Profesi Advokat, menghadirkan beberapa narasumber yang punya kompeten dalam bidangnya. Jadi insya Allah para peserta hari ini yang telah menerima materi dari para narasumber itu meningkatkan kualitas untuk mengaplikasikan di lapangan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai hari ini penutupan DKPA KAI Kabupaten Cirebon angkatan ke-18 bisa dilaksanakan di Cirebon. Memang semula mungkin yang mengikuti sejak muscap terpilihnya saya dengan Pak Muamyani, dengan janji kami pada saat rakercap juga bahwa ingin diadakan DKPA dan UCA-nya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Memang tidak semudah yang saya bayangkan, tapi alhamdulillah bisa dilalui. Dan alhamdulillah peserta-pesertanya juga bisa akrab kekeluargaan. Memang dari awal visi misi saya tuh ingin menyatukan wilayah 3 Cirebon supaya kita tuh menjadi organisasi yang kuat, organisasi yang kalau satu dicolek semua atau satu dicubit semua merasa sakit, yang mana tidak diragukan lagi nanti para anggotanya dan juga kebesaran anggota-anggota KAI Kabupaten Cirebon dan juga wilayah 3 sekitarnya. Kalau sebetulnya pelaksanaan DKP itu kan mandat dari DPP, kewenangannya DPD. Namun mudah-mudahan jadi memang kalau bisa dilaksanakan lagi atau enggak di tahun depan itu adalah ACC dari DPD. Mudah-mudahan sih DPD memberikan terus kesempatan buat kami nih yang ada di wilayah 3. Kalau mau gantian alhamdulillah, misalnya Kuningan, Majalengka atau Indramayu, atau kalau dipercaya lagi Kabupaten Cirebon boleh gitu, atau Kota Cirebon ini barangkali mau mengadakan, kami pasti akan bantu untuk mendukung juga. Tapi kalau misalnya boleh diadakan lagi di Kabupaten Cirebon dengan senang hati. Kalau masalahnya bagi saya pribadi, kami ini didukung sama organisasi orang-orang yang cinta organisasi, Pak. Dan jadi dengan cinta organisasi ini kita alhamdulillah akhirnya bisa melaksanakan dengan baik, didukung dengan sukacita, terus ya semuanya rela berkorban waktu dan tenaga gitu. Harapan saya semoga dengan 5 tahun kepemimpinan saya dengan Pak Muamyani diizinkan supaya bisa terus menghasilkan advokat-advokat berkualitas yang guyup dan juga solid. Kalau aja minimal 25 per tahun berarti 125 orang di 5 tahun kepemimpinan. Berarti mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi, karena kita sekarang eranya era bersaing dengan advokat-advokat baru yang memberikan iming-iming dengan biaya murah atau biaya gratis yang saya nggak paham asalnya dari mana bisa biaya semurah itu atau bisa gratis. Karena kita pada saat melaksanakan, pertama kita harus menghargai para calon-calon advokat ini yang mereka butuh diklat yang mumpuni, diklat yang dengan pemateri yang handal, yang layak,
sehingga pemateri itu kan tidak mungkin tidak dibayar gitu ya. Jadi kalau bisa dilaksanakan gratis saya nggak ngerti deh, cuman yang pasti di tengah gempuran ini kita harus tetap menjaga kualitas dan kuantitas dari advokat-advokat yang nanti dihasilkan. Jadi supaya tidak sekedar jadi advokat, tapi memang harus orang-orang yang handal. Gitu. DKPA Kongres Advokat Indonesia Angkatan ke-18. Sukses! Tim Liputan melaporkan.